siratal ladzina alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdi Suja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits Rasulullah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imam Allah ta'ala wa nafa'ana bidaroinan naqol kitabus sholati halaman 15. As-sholatul mafrudatu khamsat. Salat yang difardukan itu as-sholatul mafrudatu khamsun. Salat yang difardukan atau salat fardu itu ada 5. Az-zuhru zuhur wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Yang pertama zuhur, permulaan waktunya adalah ketika tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya iza sara dhillu kulli syai'in mislahu. Dan akhir waktunya itu jika terjadi atau menjadi bayangan segala sesuatu itu sepertinya ba'da zilliz zawali, setelah bayangan yang bergeser. Wal asru, dan waktu asar. Yang tiga wal asru, dan ketiga waktu asar. Wal waqtiha, dan awal waktunya az-ziyadatu ala zillil misli. Dan awal waktunya ketika ada tambahan bayangan sepertinya. Jadi ya, bayangan udah dari yang asli, dari benda aslinya. Wa akhiruhu, dan akhirnya fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiar ya, ilal zilil mislaini, waktu ikhtiar itu yaitu ketika bayangan itu udah sama dengan dua benda ya, dengan benda aslinya. Pada waktu ikhtiar, wafil jawazi, dan waktu jawaz ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Wal maghribu, yang ketiga ya. Wa waqtuha wahidun, dan waktunya cuma satu. Nggak pakai awal, nggak pakai akhir. Wa huwa ghurubu syamsi, yaitu ketika terbenamnya matahari. Wa bimiqdari, seukuran mayu azinu, ketika orang azan. Wa yatawada'u, dan wudu. Fayas surul aurata, dan menutup aurat. Wa yuqimu sholata, dan mendirikan sholat. Wa yusholli khamsa rakaatin, dan sholat sebanyak 5 rakaat. Wal isya'u, dan sholat yang keempat sholat isya. Wa awal waqtiha, dan awal waktunya iza ghaba syafaqul ahmaru, jika awal waktunya itu jika terbenam syafaq ahmar, mega yang merah.
wa akhiruhu dan akhirnya fil ikhtiari pada waktu ikhtiar ila sulusil laili yaitu sampai sepertiga malam. Wa fil jawazi dan pada waktu jawaz ila tulu'il fajri sampai ila tulu'il fajri stani sampai terbitnya fajar yang kedua. Wasubuhu dan yang kelima waktu subuh. Wa al-waqihan awal waktunya tulu'ul fajri stani terbitnya ke fajar yang kedua. Wa akhiruhu dan akhir itu wa akhiru fil ikhtiari dan waktu ikhtiar ilal asfari sampai remang-remang sampai cerah. Asfar itu cerah, remang. Wafil jawazi dan pada waktu yang jawaz ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari. Ya. Itu pembacaan matannya. Ya, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya kira-kira seperti ya. Kita mengetahui bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Kenapa disebut demikian? Karena banyak hadis yang menjelaskan bahwa satu, saya sering ulang-ulang bahwa dia itu adalah tiang agama. Ya. As-sholatu imaduddin. Bahwa sholat itu adalah tiang agama. Yang keduanya, yaitu adalah amal yang akan pertama kali dihisab atau diperiksa pada hari kiamat. Kalau sholatnya itu bagus, maka amal-amal yang lain akan ikut bagus. Sebaliknya, kalau sholatnya rusak, maka amal-amal yang lain juga bakal rusak. Jadi jangan disepelein sholat itu. Bagus tidaknya amal yang lain itu tergantung dari sholat. Seperti orang sholat, seperti orang sekolah ya. Sekolah itu kan ada syarat kelulusan. Ada mata pelajaran yang dia harus lulus. Kalau nggak lulus, maka pelajaran yang lain itu nggak lulus. Apa aja? Kalau di Indonesia itu pelajarannya bahasa Indonesia, pelajaran. Taruhlah misalnya pelajaran matematika, kemudian pelajaran IPA, PS, yang gitu kira-kira ya. Nah, kalau semuanya itu beberapa mata pelajaran itu lulus, maka dia dinyatakan lulus. Tapi kalau enggak, biar katanya pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dapat 10, kalau bahasa Indonesianya jeblok, kalau lulus. Ya kira-kira. Dan ada yang pokok. Demikian juga sholat. Sholat ini agama yang paling, ibadah yang paling utama. Dan yang terakhir itu dari keistimewaannya dari sisi di bagaimana dia si sholat ini disyariatkan. Kalau ibadah-ibadah yang lain disyariatkannya cukup Allah itu menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan labziah ya, labziah misalnya perintah puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan sebagainya. Nah, kalau sholat itu selain wahyu secara ini ya, secara lafzilah katakannya, Allah juga merasa perlu untuk memanggil Nabi Muhammad ke haribaannya untuk menyampaikan langsung perintah sholat. Dan sholat ini juga menjadi ukuran kafir tidaknya seseorang yang telah menyatakan dirinya beriman. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholata faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdu perjanjian
antara orang yang kami gitu, orang beriman dengan orang munafik itu adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Sekalipun orang tersebut secara zohiriyah dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat atau kemudian juga dia dilahirkan di lingkungan dari keluarga Islamnya disebutnya Islam keturunan lah gitu, dan memang kemudian yang bersangkutan ini tidak pernah mendirikan sholat, maka itu kalau menurut hadis ini bakot apa gimana? Bainal video, bainal kufri tak sholat. Iya. Membedakan. Jadi sholat harus kita tegakkan, dan sholat yang kita tegakkan itu ada 5 waktunya, ya. Ini waktunya. Di sini disebutkan as-sholatul mafruḍatu khamsun. Sholat yang dipatukan itu, sholat fardu itu ada. Bagaimana penentuan sholatnya? Ini kan dulu pernah jadi polemik, ya. Ada orang yang tidak berkompeten untuk mengomentari bicara tentang masalah Islam, ya kita tahu sendiri ya siapa orangnya. Ada yang bilang waktu sholat itu bukan 5 katanya, karena di dalam Al-Quran nggak ada penjelasannya 5. Memang dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara rinci, ya, tidak dijelaskan ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat. Bagaimana kita tahu tentang penentuan nama sholat dan waktu-waktu ini? Kalau mau kajian yang lebih lanjut itu ada dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 82, ya. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Di situ Nabi Muhammad SAW sholat bersama malaikat Jibril. Amani Jibrilu alaihis salam indal baiti marrotaini. Jadi suatu ketika Jibril itu pernah mengimami Nabi Muhammad sholat. Jadi imam Jibril. Nabi Muhammad di belakang jadi makmum. Nah, jadi ini 2 kali, ya, 2 hari maksudnya, 2 kali putaran marota ini. Ya. Hadisnya panjang, singkatnya di sini penjelasan bagaimana Jibril itu menyentuhkan waktu zuhur kapan, waktu asar kapan, waktu maghrib kapan, waktu isya kapan, dan subuh. Itu hari pertama. Besoknya begitu lagi. Inilah yang menjadi ketetapan tentang waktu sholat. Penentuan waktu sholat itu ada dalam hadis. Itu rawinya adalah At-Tirmidzi. Ruwahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Bukhari, qala al-Bukhari anahu ashahu syai'in fil mawaqit. Inilah hadis yang paling sahih dalam masalah waktu-waktu sholat. Jadi ini dasarnya. Kalau ditanya ada orang usil gitu ya, kok sholat 5 waktu, dari mana dasarnya? Emang ada di Al-Quran? Ya, kita perlu jelaskan memang di dalam Al-Quran tidak rinci. Rincinya itu adalah dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Ada dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 82. Nah, itu cukup jelas ya. Buka sendiri. Nah, pada kesempatan ini karena kajiannya adalah matan, kita tidak bahas sampai tuntas hadisnya. Tapi oleh pengarang ini dijelaskan bahwa awal waktu itu adalah ketika matahari itu udah mulai bergelincir dari posisi istiwa. Udah tengah-tengah, udah geser dikit. Gitu. Jadi kalau waktu istiwa itu kan bayangan kita tuh nggak kelihatan karena emang pas banget di atas. Nah, ketika bergeser dikit berapa derajat itu udah mulai masuk waktu zuhur. Itu yang disebut zawalus syamsi, bergesernya
waktu posisi matahari. Wa akhiruhu dan akhirnya iza soro zilu kulli syai'in mislahu. Jika akhir waktu zuhur itu ketika bayangan kita udah sama dengan benda aslinya. Gitu, udah sama dah gitu. Kan kelihatan kalau lagi panas. Oh sama. Ba'da ziliz zawali. Setelah dia udah bergeser. Wal asru dan waktu asar awal waktiha, waktunya itu awal waktunya azyadah ala zil musti, ketika bayangannya itu udah mulai nambah dari yang sama dengan benda aslinya. Jadi kalau misalnya aslinya itu 10 cm, udah mulai 11 cm itu udah masuk waktu asar. Wa akhiru fil ikhtiyari dan waktu ikhtiar, waktunya akhirnya, maksudnya waktu yang boleh ya, boleh masih senggang waktu ikhtiar, ila zilil mislaini, ketika bayangan itu kira-kira sama dengan ukuran dua bendanya. Wa fil jawazi dan waktu yang jawaz ya. Ini waktu jawaz ini waktu udah mepet ya. Boleh tapi udah mepet. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ya. Nah, kalau dalam sarahnya atau penjelasannya di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ini disebutkan bahwa waktu asar itu ada 4 waktu. Ya. Waktu fadilah yang pertama adalah waktu fadilah. Wa huwa illa ayyasira azil mistasahis, ya. Yaitu ketika bayangan itu seukuran penunjuk. Jadi mungkin ini pakai penunjuk ya. Gitu. Jadi di awal-awal lah gitu. Udah seukuran dengan penunjuk. Nah, karena dulu orang menentukan waktu sholat itu bukan pakai jam, tapi pakai penunjuk. Kan begitu. Kalau kira-kira ini sudah sama dengan penunjuk, itu tongkat penunjuk itu, maka itu adalah waktu yang paling afdol. Yang kedua, waktu jawazin bila karohah, waktu yang boleh dan tidak ada kebencian, tidak makruh. Wa huwa mimma syirizili mislaihi ilal aspari, yaitu ketika kira-kira bayangan benda itu udah sama dengan dua benda sampai kepada di langit udah mulai ada kuning-kuning. Kan itu udah kelihatan ya kalau matahari mau terbenam. Ya. Kemudian yang ketiga itu waktu karohah. Boleh tapi dibenci, yakni yukrahut takhir ilaihi, mentakhirkan, nunda-nunda. Wa huwa minal asfari ila ubailil gurubi, yaitu ketika waktu udah kuning-kuning kepada menjelang terbenam matahari. Dan yang keempat, waktu tahrim, yaitu takhirus shalah ila waqtil laya sa'uha, mentakhirkan waktu sholat ke sampai waktu udah nggak memungkinkan lagi gitu, udah mepet banget, itu haram. Udah kira-kira berapa menit mau maghrib baru sholat, enggak boleh. Tapi kalau misalnya sekitar 10 menitan gitu mau maghrib, itu boleh tapi makruh. Ya, itu kitab Kifayatul Akhyar menjelaskannya ada 4 kategori dari waktu asar. Asar. Ya. Yang selanjutnya waktu maghrib, waktunya cuma 1. Ya. Waktu 1 yaitu terbenam matahari. Dan ini pendek. Ya. Ukurannya apa? Ukurannya azan, wudhu, make pakaian sholat gitu ya. Yasturul aurat, penutup aurat.
kemudian mendirikan sholat, mungkin sholat mungkin maksudnya ini sholat maghrib itu sendiri. Wa yusolli khamsa rakaatin. Mungkin kalau ada orang mau sholat, nambah sholat durang-durang 5 rakaat. Jadi pendek banget waktunya sebenarnya. Gitu. Jadi nggak sampai waktu isya. Jadi jangan ada anggapan bahwa waktu maghrib itu sampai waktu isya. Bukan. Pendek banget. Jadi kira-kira itu aja. Azan selesai. Oh sorry. Wa yuqimus shalah ini mungkin maksudnya ini ya. Qomat. Ya. Kita ulangi. Ukurannya itu azan, kemudian disambung wudu, kemudian disambung berpakaian, menutup aurat, kemudian qomat, kemudian sholat ukuran kira-kira 5 rakaat. Jadi kira-kira ya mungkin cuma 15 menit. Mungkin ya. Atau berapa? 15 atau 20 menit ya. Kalau itu selama bayangan merah masih ada sih. Ada waktu. Iya. Bayangan merah itu kadang-kadang sudah hampir mendekat. Bukan dekat ya, pertengahan waktu itu masih kelihatan. Waktu. Selama ini bayangan di apa yang merah itu. Iya, safak mega merah. Iya. Mega merah itu masih ada waktu. Iya. Tapi kalau kita ukur waktu itu sebenarnya waktu ini sangat mepet. Ini untuk menegaskan bahwa batasannya itu bukan pas waktu isya. Bukan. Jadi mepet banget. Makanya harus disegerakan. Nah, intinya itu. Cuma herannya ini timer di sini agak lama ini pas waktu maghrib, Pak. Iya. Intinya kan di setel ya paling lama cuma. Jadi menit kan? Hah? Kalau maghrib agak lama. Iya. Mestinya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita bersegerakan. Nah ini terutama kaitannya juga dengan buka puasa. Waktu bulan buka puasa kita kan sering leleh ya. Buka puasa, makan dulu, apa dulu. Udah kira-kira baru sholat. Sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya kurang tepat gitu. Kalau ya apa namanya. Jadi semestinya nanti kita tradisikan pas buka puasa di sini ya, takjil aja kemudian kita sholat habis itu baru kita makan gitu. Kan kita makan dulu baru kenapa? Iya. Kalau udah dihidangkan kata-katanya kan kalau sudah kan hanya sekedar air atau kurma itu berarti ya soalnya kalau yang itu kalau hadis yang itu qadim al asya di taqaddumil sya. Jika udah disediakan ini makanan maka gaulkan makan kebelakangan sholat isya. Itu bukan maghrib. Kalau maghrib kita makan dulu apa ya beres. Gitu ya. Yang tentang Bisa. Hidangan sudah siapkan. Sudah siapkan. Sudah bisa pada Kalau maghrib itu waktunya mepet, jadi kita harus bersegera. Nah ini kita kaitannya karena sebentar lagi ini mau bulan Ramadan, kita ini ada di mushola, ada kegiatan takjil bersama, buka puasa bersama. Baiknya nanti kita budayakan seperti itu. Takjil dulu, kemudian sholat. Makanya belakangan, biar tenang gitu. Ya. Ini bahasa takjil itu yang kadang-kadang takjil kan menyegerakan. Ya, batalkan saja. Makanan ya. Semuanya dulu. Semuanya kolaknya diembat. Esnya diembat. Iya, gorengan habis semua. Iya. Jadi ini kita harus jadi anggap itu makan takjil ya tadi. Iya. Kemudian dimakan sampai habis baru sholat kan.
Itu kalau contohnya Nabi kan Nabi cukup Minum air atau minum air putih dengan 3 korma, udah selesai. Kalau kebiasaan. Kenapa? Udah kebiasaan. Iya, makanya kebiasaan ini harus kita luruskan berdasarkan ilmu. Jadi kan kebanyakan kita nih ibadah kagak pakai ilmu, masalah kan gitu. Iya. Kita harus lupa dengan ilmu. Kalau kita mengacu kepada sini, waktunya sangat mepet. Gue barangkali kalau kita bikin limit waktu pakai jam, mungkin cuma 15 menit. Gitu. Atau agak spare dikit 20 menit. Ya. Gitu. Saya nungguin. Ayo pada sana kemarin dulu. Ya. Masih pada enak makan. Ya, bahkan kalau sekarang pakai jam lah. Bahkan setengah 7 rata-rata. Kalau buat setengah 7 lewat baratnya. Ya, jadi itu sebenarnya tidak nyunah ya, barangkali bukan seperti nyunah. Dikhawatirkan kita melewati batas sholat maghrib. Kemudian waktu isya awalnya itu adalah ketika telah terbenam ini ahmar, syapak al-ahmar. Ahmar, dan akhirnya itu ada 2. Kalau waktu ikhtiar, waktu yang dibolehkan, leluasa dan tidak makruh itu adalah 1/3 malam. Ya, 1/3 malam. 1/3 malam mungkin ya kalau di Indonesia itu sampai jam-jam 3, jam 4 ya. Gitu. Nah, wafil jawazi waktu yang dibolehkan tapi udah mepet itu adalah sampai terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar sodik. Ya. Jadi fajar itu ada namanya fajar kazib dan ada fajar sodik. Kalau fajar sodik itu belum masuk waktu subuh. Kalau fajar sodik itu udah masuk waktu subuh. Tapi maksudnya yang kedua ini Fajar kedua fajar sodik. Yang pertama fajar kazib. Kenapa disebut fajar kazib? Karena kalau fajar kazib pertama dia terang terus gelap lagi. Berakhir terang kira-kira terus gelap lagi. Nah kalau fajar sodik udah ini terang ya terang terus. Kemudian wa akhiruhu fil ikhtiyari, ya. Waktu akhir yang ikhtiar yang masih dibolehkan, yang masih agak puasa itu hilal asfari sampai udah kira-kira terang. Nah kayak begini nih. Ya. Ini kan udah mulai terang nih. Ya, tadinya kan gelap. Ini masih boleh. Masih boleh. Ya berarti itu 5:30 tuh. Setengah 6 gitu. Wafil jawazi dan waktu yang jawaz dibolehkan tapi udah mepet mendekati makruh itu sampai terbitnya matahari. Jadi waktu terbit matahari sebenarnya masih boleh juga tapi dibenci. Matahari banyak yang diharamkan waktu disebut taruh setan. Iya maksudnya. Ya, makanya ini udah jawaz tapi udah makruh. Udah makruh gitu. Nggak boleh. Kecuali dalam kondisi darurat. Jangan bangun gitu. Jangan bangun. Nah, bagaimana kondisinya ketika ya misalnya kesiangan. Bangun subuh jam 6. Jam 6 kan sebenarnya udah lewat waktu subuh. Jatuhnya apa? Ya sholatnya bukan sholat adaan. Jadi kalau misalnya kita kesiangan gitu, bangun jam 6, apalagi jam 7, sholat. Tapi di situ niatnya bukan adaan, qadhaan, karena sudah lewat waktu yang semestinya. Padahal tak sengaja. Karena tidur yang kebablasan. Iya, tak sengaja. Kesengajaan. Tapi Pak Kodok itu. Kodok. Sholat aja. Iya sholat. Tetap sholat. Jam 6, jam 7, jam 8 juga bisa lah. Gitu. Kita habis begadang misalnya semalam. Gitu. Apa siangan bakar-bakar sampai tahun baru gitu kan. Masang petasan.
pecon gitu, kembang api, pas bangunnya jam 7 gitu. Wah, dia kan orang Islam yang merayakan tahun baru kan gitu ya. Jam 7 bangun tetap dia sholat. Tapi sholatnya itu bukan sholat adaan. Kalau pakai cara usolli, bukan usolli fardhu subhi rokaat ini mustaqbil kiblati adaan, bukan, tapi kodoan. Kenapa? Udah lewat, bro. Berubah. Antara Sholat, adan sama kodoan aja iya, yang berubah. sholat mah harus, tetap harus. Cuma itu kalau sewaktu-waktu. Kalau kebiasaan mah Nggak itu. sengaja lah istilahnya. Ya, nggak sengaja. Kalau setiap hari sholat subuhnya jam 6 atau jam 7, itu mah bukannya ini lagi. Bukannya faktor ketidaksengajaan. Ya mah wailul apa? Wailul musholin. Ini yang disebut wailul musholin kayak begini. Wa wailul Kita ngomong musholin. kesiangan, Aceh datang kesiangan. Jadi begitu. Kita buka tanggal 15. Itu saja ya tentang masalah sholat. Ada pertanyaan barangkali? Ini masalah sholat. Ada pertanyaan dari yang online? Saya kira cukup jelas ya. Nih, masalah subuh nih. Kan rokat dari baru biasanya gimana kita siap? Iya, ini ada pertanyaan tentang sholat qobliyah subuh Ya. atau sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena sholat sunnah fajar ini pahalanya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Berkah itu disuruh sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Bagaimana kalau orang yang kesiangan? Kesiangan ya. Iya, faktornya siap. Faktornya kesiangan. Ingat, kalau yang disebut kesiangan bukan kebiasaan ya. Itu ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang kesiangan sholat subuh boleh mengkodok ya disebutnya. Mengkodok sholat sunnah fajarnya setelah sholat subuh. Langsung habis sholat subuh, nggak usah pakai wirid lagi, langsung aja sholat sunnah fajar 2 rakaat. Tapi catatannya bukan kebiasaan, sewaktu-waktu saja. Gitu. Kenapa? Betul, kau lihat dulu kan langsung sholat subuh. Betul. Dalam kondisi normal, Iya enggak, kesiangan ini. kalau apa namanya, dalam kondisi seperti itu, sholat ini dulu, baru ya. Balik berarti ya. Iya, tapi ini kondisinya kondisi Iya. Yang normal sama nggak normal terbalik gitu ya. tadi, tapi ini sewaktu-waktu saja. Ya. Kalau misalnya sering mah itu nggak boleh dah. Karena apa? Sengaja. Ya ada unsur kesengajaan kan, masa kesiangan seminggu 3 kali. Kalau yang namanya kesiangan sebulan misalnya setahun 2 kali. Kok saya kesiangan? Nah, kalau misalnya seminggu pakai 3 kali itu kesiangan. Ya, ini selamatin subuhnya aja dulu. Iya. Dan kalau memang jatuhnya udah kebiasaan begitu, mungkin ya mending menurut saya kalau udah keseringan begitu mendingan nggak usah lah. Karena atau khawatirnya nanti jatuhnya sholat sunnah yang dikodokan itu qobliyah subuh itu menjadi sholat yang dilarang, karena setelah sholat subuh itu dilarang untuk sholat apapun kecuali nanti setelah syuruk boleh. Kecuali yang ada apa namanya sebabnya kan. Ya. Ya kan. Misalnya sholat subuh nih, ya kan. Kita misalnya mau jalan masuk masjid gitu kan. Tidak ada sholat setelah subuh kan. Ya. Tapi karena dasarnya adalah tidak ada khola ada kubasida fala yajri sata sholiro kata ini kan.
yang ada sebabnya. Iya. Misalnya sholat sunnah wudhu, Iya. boleh. Masjid. Nah, Orang itu misalnya masjid segala macam. ya, itu yang Karena sholat sengaja. sholat sunnah wudhu, sholat taubat, gitu kan. Sholat masjid, sholat. Enggak, ini maksudnya yang seperti kata saya tadi, gitu. Eman-eman katanya sholat sunnah fajar kita tinggalkan ini, saya kesiangan, saya kerjakan juga. Iya, itu kasusnya kalau memang tempo-tempo. Tapi kalau kemungkinan sering, menurut saya mending gak usah dikerjakan. Karena kesiangan itu udah keseringan. Iya, wajibnya tetap dikerjakan, ya. Iya, betul. Jadi wajibnya tetap dan harus kita kerjakan jam berapapun. Tapi yang nggak boleh itu qobliyahnya. Nah, kan ada keterangan kalau Sekali boleh. Sesekali aja boleh. Yang namanya sesekali kita punya ukuran lah ya yang disebutnya sesekali. Tapi pertanyaan Bapak ini kali aja sebutnya jangan nggak usah. Bisa jadi kan? Ya kalau tetap. Ya, balik lagi kita punya ukuran yang disebut namanya sesekali, itu kita punya ukuran lah. Kalau misalnya sebulan sekali juga sebenarnya itu kategorinya udah jadi kebiasaan. Karena udah sering loh kalau yang namanya kesiangan sebulan sekali. Iya. Gitu. Kayak yang namanya kesiangan misalnya setahun 2 kali atau 3 kali. Oh, kesiangan. Oh, saya kesiangan karena habis ini kan nonton dangdut. Ya subuh sholat subuh. Eman-eman nama sholat qobliyahnya kerjakan juga niatnya qobliyah. Kan dangdutan di sini Betul. bukan. Dangdutan di sini nggak tiap hari. Iya. Nah, gitu. Ada dangdutan di sini mungkin 3 tahun sekali. Nah, itu nggak apa-apa dah gitu. Tapi kalau umpamanya selama Piala Dunia itu penonton terus kesiangan, setiap harinya kesiangan, itu mau bukan lagi. Itu termasuknya udah kelalaian. Baik, saya kira itu saja. Ya. Ada pertanyaan dari yang online? Kalau tidak, kita cukupkan saja. Assalamualaikum, Ustaz. Iya, gimana? Iya. Gini, Red, kalau kodo nih ya, Red. Kalau misalnya itu kita mengkodo yang waktu lampau, misalnya ya, dulu-dulu mungkin suka bolong, dulu-dulu mungkin kondisinya ya belum inilah gitu ya, misal kesiangan ya bener-bener yang udah gitu lewat gitu. Nah itu bisa nggak kalau misalnya kodonya sekarang gitu, kodonya yang zaman kapan gitu, kita kode jadi sekarang. Sebenarnya gini, secara aturan fikih yang saya tahu ya, itu sebenarnya tidak ada mengkodok sholat. Jadi kalau mengkodok sholat karena lalai sebenarnya tidak ada. Ya. Sementara ya dari kitab yang saya baca, tapi tidak tahu kalau misalnya dalam kitab yang lain ya, mungkin ada keterangan dari kitab Fathul Muin misalnya. Ya. Sementara berdasarkan literatur yang saya baca, itu tidak ada ketentuan bahwa kita bisa mengkodok sholat yang tertinggal karena kelalaian kita. Tapi karena kalau mungkin gitu, karena kesungguhan hati kita sebagai bentuk penyesalan, kita mau sholat aja, melampaui batas-batas fikih ya. Itu kita niatkan sebagai bentuk pasrahan, kita sholat aja. Gitu. Tinggal penilaiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Atau paling itu kali ya, kan? Atau ya, ini kali apa? Mungkin memperbanyak sunahnya gitu kali ya? Bisa juga. Lebih baik itu memperbanyak sunahnya. Yang jelas di hati kita harus menyesali semua kelalaian kita terhadap sholat. Yang keduanya kalau mau mengikuti sunahnya, yang sunnah yang semestinya itu kita perbanyak sholat sunahnya. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholat sunnah, ke bolong-bolong kita pada waktu yang lalu tambah lebih.
Itu mungkin secara fikih penyelesaian seperti itu Bu Eka. Oh Ya, iya. kalau secara fikihnya sih tidak ada itu ditambah Hmm. pakai kodok sholat ya. Saya kira itu ya Bu Eka. Iya. Makasih ya Ya. Ustaz. Ini sama-sama Bu Eka. Ada lagi? Saya Pak Ustadz, Ya, gimana? itu yang mengenai kodoan itu Pak Ustadz, itu yang di setiap waktu Pak Ustadz ya, jadi bukan subuh karena kesiangan doang kan udah jam 8 umpamanya kita baru bangun tidur, kita niatnya kodoan. Iya. Nah itu juga nanti mepet-mepet waktu yang setiap waktu ya Pak Ustadz, kodoan niatnya. Iya, semua waktu sholat yang tertinggal karena faktornya dua ya, ketinggalan atau kelupaan atau ketiduran. Iya. Ya, misalnya maghrib, ya maghrib kita tidur kebangetan kebluk dari zohor bangun-bangun isya gitu ya. Ini kan sholat asar sama sholat maghrib kelewat. Maka karena itu waktu asar maghrib kita tetap kerjakan niatnya kodok. Caranya kita kerjakan sholat isya dulu 4 rakaat, habis itu kita kerjakan sholat asar disambung dengan sholat maghrib. Sholat isya kita niatnya adaan, sholat asar niatnya, sholat asar dan maghrib niatnya kodoan. Tapi catatannya karena ketiduran atau karena kelupaan. Tapi karena kalau lalai itu tidak bisa. Kita sholat susulkan dengan niat kodok. Siap. Bagaimana hukumnya? Ya? Bagaimana hukumnya sholat yang sudah ketinggalan? Yaitu kita harus bertaubat dan ya baiknya gantinya dengan sholat sunnah saja karena berdasarkan ketentuan fikih tidak ada kodok sholat yang akibat kelalaian kita. Itu Bang Ben. Iya siap Ustaz, terima kasih. Ya sama-sama. Baik, saya kira itu saja. Cukup. Lain waktu kita sambung lagi karena bab sholat ini masih ada rangkaiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau dalam menyampaikan ini banyak yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.